36 tahun yang sebentar. Edi Supriyati. Saya mengikuti perjalanan Cak Nun mulai awal 80-an. Masa SMA saya, bersama teman-teman SMA atau pengajian kampung. Kami sering membaca dan membicarakan tulisan-tulisannya atau mencari tahu di mana beliau akan pentas. Suatu hari sebuah koran lokal memberitakan bagaimana Cak Nun diundang ceramah di daerah Purwokerto. Diceritakan beliau menempuh perjalanan naik bus sampai Purwokerto lewat tengah malam dan kemudian beliau menginap di masjid tempat beliau akan ceramah, tanpa seorang pun tahu bahwa Cak Nun ada di situ. Pertama kali saya melihat Cak Nun langsung adalah saat beliau pentas di Kampung Pugeran, Yogyakarta, tetangga kampung saya. Pentas musik puisi yang salah satu judulnya adalah 1000 Masjid Satu Jumlahnya. Saya pun berhasil mendapatkan rekaman pentas tersebut, karena ternyata pengundang dan penyelenggaranya adalah Mas Kle M. Nugroho, yang kebetulan saya kenal dekat. Jejak Cak Nun di radio Geronimo FM. Pada 1989, saat sudah nguli Adol Adbab sebagai penyair di radio anak muda Yogyakarta, Geronimo, saya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan tokoh yang saya kagumi ini. Ceritanya produser acara merencanakan sebuah acara yang berhubungan dengan bulan puasa. Acara ini bernama Dialog Ramadan, yang kelak menjadi acara Sasi Soma, sana sini soal agama. Setiap hari mengudara mulai jam 16.30 hingga menjelang berbuka puasa. Mas Banar dan tentu Mas Sabto Raharjo almarhum adalah orang yang berperan menghadirkan Cak Nun di Studio 24. Nama Studio Geronimo. Acara ini terjadwal seminggu 2 kali. Acara diawali dengan intro tentang sebuah tema hari itu. Namun pada sesi diskusi via telepon, teman-teman pendengar lebih banyak menanyakan hal-hal yang bersifat halal haram, boleh tidak boleh, surga neraka, yang kadang keluar dari konteks tema hari itu. Namun Cak Nun sangat sabar menjawab semua pertanyaan. Tidak hanya sore hari menjelang buka puasa, dialog Ramadan kemudian berlangsung ba'da subuh, juga bersifat dialogis. Suatu ketika terbersit ide membuat semacam insert berdurasi kurang lebih 60 detik. Cak Nun bilang, ada berapa insert yang akan kita buat? 30, Cak, jawab saya. Maka sebut 30 kata apa saja dan catat. Sepeda, batu, jalan, layang-layang, manusia, ayam, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kami semua rekaman untuk insert tadi. Mulai dari kata sepeda, Cak Nun mengelaborasikan kata sepeda menjadi sesuatu yang penuh muatan ilahiyah yang jauh dari perkiraan saya. Hebat. Pada kurun waktu saya siaran ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yang membuat saya tak pernah lupa. Suatu hari ba'da maghrib, saya sedang berada di studio karena habis ada acara dan malamnya saya mesti siaran. Tiba-tiba Cak Nun menghampiri saya dan mengajak ke sebuah acara diskusi di UKSW Salatiga. Yang mengundang adalah Mas Arief Budiman, intelektual, kakaknya Soho Ki, dan dedengkot para aktivis. Tentu saya senang diajak Cak Nun. Tetapi yang saya pikirkan adalah tanggung jawab profesi penyiar yang harus on time. Karena perhitungan matematis saya mengatakan tidak mungkin saya harus sampai di Gayam 24 jam 22.55, 5 menit sebelum jatah saya on air. Maka saya pun agak melipir untuk menolak tawaran tersebut, walaupun dalam hati saya pasti gelo. Tapi Cak Nun bilang, wes aman dot, pokoknya beres, yang penting kowe tekan kini maneh saat durunge siaran. Akhirnya saya bergabung dalam mobil sedan putih menuju Salatiga. Ada Mas Toto Raharjo dan satu lagi saya lupa. Ketika jam 21.30 acara belum selesai dan kita belum beranjak dari Salatiga, saya pun gelisah. Karena perhitungan saya waktu tempuh ke Yogyakarta adalah 90 menit. Maka dengan agak tidak enak saya telepon teman yang baru siaran malam itu untuk bersiap menggantikan karena kondisi emergensi. Kami pun baru lepas dari UKSW jam 22 lebih. Saya hanya berdoa semoga teman yang saya titipi acara tidak ngedumel karena sudah siaran dari lepas maghrib. Kami semobil mengobrol larung itu di sepanjang jalan. Saya sih tidak ingat lagi apa yang diobrolkan waktu itu karena bagi saya yang penting kegalauan saya hilang. Kami memasuki jalan Gayam jam 23, tepat pada saat tune in acara OTM mengalun. Saya pun langsung pamitan dan keluar mobil, naik ke lantai 2. Baru sesudah acara selesai saya tersadar bahwa perjalanan Salatiga Gayam tidak sampai sejam. Bagaimana bisa? Siaran saya di jam 23.00 malam itu adalah acara All Time Memory. Pada lagu ketiga atau keempat dalam acara itu saya memutar lagunya Chris the Book yang berjudul A Spaceman Come Traveling. Sebuah lagu yang mengandung nilai religius yang menceritakan perjalanan seorang makhluk ruang angkasa sejauh 2000 tahun cahaya ke bumi dan bertemu dengan seorang ibu dan anaknya yang terbaring di sebuah dipan dengan membawa misi perdamaian.
Lagu yang sama banyak dinyanyikan penyanyi lain seperti Samuel Hui, Aled, John, Ella Craig, dan beberapa grup vokal. Ternyata pada saat yang sama, Cak Nun mendengarkannya di mobil. Sesudah acara selesai, Cak Nun mendiskusikan lagu tersebut. Saya heran, Cak Nun kok tahu-tahunya lagu ini. Pasalnya lagu ini langka dan dinyanyikan oleh penyanyi yang tidak ngetop banget. Kalau yang nyanyi Frank Sinatra, Matt Monro, atau grup-grup populer seperti Beatles, ABBA, Bee Gees, saya tak heran. Lah ini Chris de Burgh, saya pun tidak begitu mengerti. Tetapi yang didiskusikan adalah cerita dan makna lagu tersebut. Bagaimana lagu tersebut diciptakan, untuk siapa tercipta, siapa penciptanya, dan lain-lain dan lain-lain. Saya pun dibuatnya melongo. Menurutmu, laguku cerita tentang opo, tentang sopo? Saya pun dengan yakin menjawab tentang GC Tocak. Hehe dudu. Kemudian Cak Nun bercerita tentang sebuah wawancara dengan pencipta lagu tersebut di sebuah stasiun TV di Kanada. Yen kowe kepengen jelas lan yakin mengenai lagu kuwi, golek ono Laila S. Chudori. Mintalah cerita darinya, bilang bahwa yang menyuruh adalah Cak Nun, pesannya. Dalam masa-masa ini saya ikut membersamai Cak Nun dalam beberapa acara besar seperti pementasan drama, musik, dan pentas bahasa puisi. Drama musikal yang terhebat menurut saya adalah Lautan Jilbab. Selain drama Pak Kanjeng. Coba lihat sekarang, jilbab ada di mana-mana. Di pelosok negeri, bahkan berkembang sampai negara-negara maju, Jepang, Rusia, Prancis, dan lain-lain. Lebaran di Mentoro dan lahirnya pengajian Padang Bulan. Menjelang Lebaran 93, saya bertandang ke rumah kontrakan Cak Nun di Batang Puluhan. Di lincak depan rumah kami ngobrol. Ternyata kemudian Cak Nun mengajak saya untuk Lebaran di Jombang. Dot, mumpung kue selo, aku yo selo, yuk tak jak nang Jombang. Gelem banget aku, Cak, jawab saya segera. Bagi yang tak terkira diajak berlebaran di Mentoro, saya akan berjumpa dengan keluarga besar Cak Nun di Jombang. Lebaran hari pertama lepas tengah malam, dini hari jam 1-an, kami bertiga, Cak Nun yang nyetir dan Mas Arif Afandi, jawab pos, dan saya. Berangkat dalam satu mobil sedan putih yang melesat secepat peluru lewat jalan utama Jogja-Surabaya, belum ada tol. Kami sampai di Nganjuk sekitar subuh. Mas Arif turun di pertigaan jalan ke arah Kediri karena ia mau mudik ke Blitar. Kami berdua melanjutkan perjalanan ke Jombang. Sampai di Mentoros sudah terang tanah dan disambut Ibunda Kholimah, ibu Cak Nun yang baru pertama kali itu saya bertemu. Walaupun sudah sering mendengar cerita tentang beliau, Ibu Kholimah kemudian mempersilahkan saya untuk ngasuh di kamar dalam. Saya baring-baring di dipan besar, tapi ya tetap saja tidak bisa merem. Karena memang bukan jamnya merem, dan juga karena berada di tempat baru. Akhirnya saya memutuskan untuk mandi saja, gebyur awak dengan air Mentoro. Saya tidak ingat dengan jelas ada siapa saja di rumah besar Mentoro ini dan dengan siapa saja saya dikenalkan dengan kakak-kakak dan adik-adik Cak Nun. Yang jelas saya masih ingat Cak Fuad dan Mbak Ud, istri Cak Fuad, Cak Mif, Cak Dil, Cak Nas, Cak Nang, Zaki, Cak Yus, Bik Roh, Bik In, Mbak Izzah, dan Farid. Pagi itu saya diajak ke Mojo Agung, ada pertemuan keluarga besar Cak Nun. Di sepanjang perjalanan di Mojo Agung itu, Cak Nun bercerita tentang sejarah cikal bakal Kabupaten Jombang. Yang paling awal dan memiliki awu tertinggi adalah keluarga besar Asmuni, pelawak. Kemudian diikuti keluarga besar Cak Nun dan setelah itu keluarga besar Gus Dur. Acara pertemuan terah sangat meriah dengan segala macam ubah rampe lebaran dan berlangsung sampai sekitar ba'da zuhur. Sampai di Mentoro lagi, mata saya sudah sangat lengket dan tertidur sampai menjelang maghrib. Di perjalanan berangkat, Cak Nun bilang bahwa lebaran kali ini memang agak istimewa. Karena Cak Nun bakal membuat sebuah ajang pengajian yang agak berbeda, di mana konsepnya adalah dialogis antara jemaah dan ustadz. Ba'da salat isya di langgar kecil depan rumah induk Mentoro, sudah duduk berkeliling sekitar 20-an orang. Berkumpul milik majelis pengajian di langgar di samping rumah simbah saya di Kampung Dukuh, Mantri Jeron, Yogyakarta, tempat tinggal saya waktu kecil. Di dalam lingkaran majelis itu berkumpul semua putra-putri Ibunda Kalimah untuk berrembuk bersama. Cak Nun membuka majelis ini dengan memberi pengantar dan kemudian menyerahkan tampuk kendali diskusi ke Cak Fuad. Diskusi berlangsung hangat dan muncul ide-ide konstruksif tentang bagaimana bentuk pengajian itu nanti. Alhasil dari hasil pertemuan Ba'da Isya tersebut diwujudkan sebuah pengajian yang berprinsip belajar bersama, saling belajar dengan diawali pengajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Cak Fuad. Memang tidak ada orang yang tepat untuk urusan ini selain Cak Fuad. Beliau ahli dalam berbahasa Arab, dosen, guru mengaji, dan belakangan diangkat menjadi penasihat sebuah lembaga pelayanan dan pelestarian bahasa Arab yang dicetuskan Kerajaan Arab Saudi, Markas Al-Malik Abdullah bin Abdul Aziz Ad-Dauli
Likhidmatil Lughah Al-Arabiyah. Sedangkan nama Padang Bulan memang diambil dari waktu diselenggarakannya pengajian ini, yaitu setiap bulan purnama tanggal 14 kalender Hijriah. Pengajian yang awalnya berlangsung di sebuah langgar kecil di depan rumah di sebuah desa yang jauh dari kebisingan kota. Ini lama-kelamaan menjadi besar, tambah besar, dan lebih besar, yang semula hanya sekitar 20-25 orang dalam satu majelis, kemudian berkembang menjadi puluhan jamaah, ratusan, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Kemeriahan desa kecil yang bernama Mentoro sudah terasa sejak pagi, siang, dan puncaknya malam Padang Bulan. Tua muda, anak-anak, santriawan santriwati tumplek-plek di situ. Mereka datang bukan hanya dari daerah sekitar seperti Jombang, Kertosono, Blitar, Tulungagung, Gresik, Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta, bahkan dari luar pulau pun ambyur semua ke Mentoro untuk menikmati hangatnya majelis Padang Bulan. Saya berusaha rajin datang setiap bulan dengan berbagai cara ke Mentoro ini. Padang Bulan memberi berkah kepada yang hadir maupun kepada penduduk sekitar. Saya pernah mengalami mendorong mobil masuk ke Mentoro karena jalannya belum bersih habis disiram hujan. Kini sudah beraspal, yang dibangun oleh salah satu jamaah Padang Bulan. Banyak ragam jemaah, banyak pula ragam tamu Padang Bulan yang dengan ikhlas datang sendiri maupun yang diundang untuk memberi ceramah, berbagi ilmu kepada jamaah. Jamaah pun dengan antusias berdialog dengan tamu maupun dengan Cak Non dan Cak Fuad. Saya punya pengalaman menjemput tamu dari Jakarta untuk berceramah di Padang Bulan. Beliau adalah Prof. Hemping Wijaya Kusuma, ahli dalam bidang obat-obatan herbal. Bersama Cak Nang kami berdua menuju Juanda. Sayangnya kedatangan beliau agak terlambat sehingga kelihayan Cak Nang berzigzag di jalanan dengan sedan Peugeot 505 diuji. Ternyata kelihayannya menyetir mobil tak jauh berbeda dengan kakaknya, Cak Nun. Saya jadi ingat perjalanan dari Jogja ke Mentoro pada awal terbentuknya pengajian Padang Bulan yang hanya ditempuh dalam waktu 4,5 jam. Ada satu kejadian yang baru saya ungkapkan sekali itu saja, yaitu waktu recording podcast tentang sejarah Padang Bulan bersama Cak Non dan Cak Fuad serta Mas Banar Sufaat yang turut pula menjadi saksi sebagian perjalanan Padang Bulan. Mas Banar ini yang menjadi operator mixer di sound system pada waktu itu pada saat Padang Bulan sangat ramai pengunjung. Nah, kejadian seperti ini. Saya diberi tugas merekam suara jamaah yang sedang sholawatan untuk dijadikan salah satu bahan membuat album Cak Non dan Kiai Kanjeng yang berjudul Kado Muhammad. Komando diberikan oleh Cak Non dari atas panggung dan saya mengacungkan jempol tanda oke. Mengalunkan sholawat dari jamaah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, sholawatullah alaika, sholatullah salamullah, dan seterusnya. Dengan headphone dan sambil menjinjing digital tape recorder, saya sibuk mengarahkan mikrofon teleskopik untuk mencari suara jamaah agar mendapat hasil suara yang bagus dan balance. Ketika alunan sholawat sudah selesai, kembali Cak Nun menengok saya dan yang berdiri di sisi panggung. Saya tengok tape recorder masih dalam posisi pause. Astagfirullah. Saya sudah berbuat bodoh. Dari samping panggung saya memberi kode kepada Cak Nun untuk take 2 alias mengulang lagi. Memang hal yang wajar dalam dunia rekaman kalau rekaman diulang-ulang. Hal wajar itu kalau rekaman di studio, kalau live recording rasanya ya baru itu terjadi. Makanya ketika saya menyerahkan hasil rekaman live tersebut, saya wanti-wanti agar menjaganya dengan hati-hati karena rekaman itu adalah satu-satunya rekaman yang ada. Tidak ada take 2-nya. Saya tidak menceritakan kepada siapapun kejadian yang menurut saya adalah aib saya. Sampai akhirnya saya ceritakan kepada Cak Non dan Cak Fuad pada acara rekaman sejarah Padang Bulan tersebut untuk YouTube caknon.com Juni 96. Album Kado Muhammad dirilis, saya pun lega, alhamdulillah. Ada kurun waktu tertentu ketika saya lupa kegiatan Padang Bulan istirahat. Saya mencoba mencari tahu kenapa sebabnya. Padang Bulan yang makin lama makin ramai, makin membahana dan makin banyak yang datang ini rupanya menjadi bahan evaluasi. Saya berpikir, apakah banyaknya jamaah yang datang murni ingin ngaji atau karena tamu yang datang adalah tokoh, politisi, artis, atau bahkan seniman dan budayawan. Saya tak tahu persis kapan dan berapa lama kegiatan Padang Bulan menghibernasikan diri. Ada banyak cerita mengenai Padang Bulan, Mentoro, dan Jombang. Pengalaman membersamai Cak Non dalam membidani Padang Bulan berlangsung cukup lama sampai terbentuknya sebuah majelis turunannya di Jogja yang bernama Mojopat Syafaat. Persiapan-persiapan untuk mulai Padang Bulan cabang Jogja dilakukan. Cak Nun dan adik-adik serta kakak-kakaknya meramu bentuk dan isi Mojopat Syafaat. Sedangkan ibu-ibu menyiapkan ambengan yang akan disuguhkan kepada jamaah. Mojopat Syafaat perdana itu adalah 17 Juni 99.
Saya ingat acara mencoba pesawat pertama itu dimulai dengan salat maghrib dan kemudian isya berjamaah dengan Cak Non sebagai imam. Habis salat maghrib jamaah diajak bersalawat hingga tiba isya, dan usai salat isya berjamaah lanjut sholawatan lagi beberapa saat dan kemudian dilanjut diskusi. Pertemuan di Belanda. Di bandara Schiphol siang hari saya menunggu kedatangan Cak Nun dan Mbak Via yang datang dari London. Cak Nun dan Kiai Kanjeng menjalani serangkaian pentas keliling Eropa pada tahun 2004. Ketika sudah selesai dengan misi tur itu, Cak Nun dan Mbak Via terbang ke Amsterdam untuk memenuhi undangan dari Kedutaan Indonesia di Belanda untuk berbicara di pertemuan Persatuan Pelajar Indonesia Belanda di Eindhoven. Kebetulan pada saat yang sama saya tengah menjalani training yang disponsori oleh lembaga swasta Belanda yang bergerak di bidang pengembangan kanker. Training tentang pengembangan diagnosis leukemia yang pada anak di Amsterdam. Hari berikutnya pagi-pagi kami sudah berangkat menuju pertemuan PPI ke Eindhoven, sebuah kota di sebelah timur Belanda yang berbatasan dengan negara Jerman. Semobil kami bersama Pak Muhajir, Cak Nun, Mbak Via, dan saya menempuh perjalanan selama 2 jam. Pertemuan itu sendiri berlangsung hangat, penuh dinamika, dan disiarkan ke jaringan PPI di Eropa. Diskusi pun berlangsung sangat dinamis. Cak Nun yang sudah berpengalaman menghadapi dinamisnya jiwa muda memberi wejangan agar pergerakan mahasiswa bisa efektif dan menembus sasaran. Seusai pertemuan kami balik ke Den Haag. Saya berencana balik ke Amsterdam tapi ditahan oleh Cak Nun dan Mbak Via. Sudah di sini saja, tidak usah balik Amsterdam, besok pagi kita akan ke Paris. Kemudian Cak Nun menyampaikan bahwa beliau mau diundang ke Dubes Indonesia di Prancis untuk berbicara di acara yang sama di Paris. Kali ini tempatnya diolah Kedutaan Indonesia di Paris. Diskusinya berlangsung hangat tetapi tidak sedinamis diskusi di Eindhoven. 4 tahun kemudian, tepatnya Agustus 2008, saya memulai program pendidikan dokter di Vrije Universiteit Amsterdam. Kebetulan pada saat yang sama Cak Nun dan Kiai Kanjeng diundang untuk pentas di 8 kota di Belanda. Pengundangannya adalah kelompok gereja Kristen di Belanda. Misi yang dibawa adalah menjelaskan bagaimana Islam itu sebenarnya, terutama dengan hubungan dan kehidupan sosial. Karena pada saat yang sama hubungan antara masyarakat muslim dengan non-muslim sedang tegang karena kasus Theo van Gogh. Walaupun kasus itu sendiri sudah terjadi 4 tahun sebelumnya. Dalam kunjungan 2008 ini banyak momen dahsyat menurut saya. Di antara reuni Cak Nun dengan sahabat beliau yang kebetulan juga seorang pastor, sebuah pertemuan kembali yang sangat syahdu. Kemudian momen bergembira ria bersama masyarakat Jawa Suriname, warga negara Belanda di sebuah acara dengan Kiai Kanjeng di daerah Amsterdam West. Masyarakat Jawa Suriname larut dalam boyan gamelan Kiai Kanjeng dengan lagu-lagu Jawanya. Mereka ikut bernyanyi dan menari di sebuah hajatan pertemuan sederhana tersebut. Momen lain adalah bagaimana akrabnya dan candaan Cak Nun kepada Pak Fani Habibi, Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Dalam kunjungan kali ini ada pula wawancara Cak Nun dengan TV Belanda. Di situ Cak Nun menjelaskan kenapa beliau berkomunikasi dengan bahasa musik, bahasa bunyi-bunyian. Sebab di kitab suci agama apapun selalu disebut pendengaran itu lebih dahulu dari penglihatan. Maka saya memakai musik sebagai media dakwah atau penyampaian saya, karena musik adalah bahasa komunikasi universal antar umat manusia, papar Cak Nun. Lalu Cak Nun mengatakan bahwa Islam dan Kristen tentu beda, tetapi perbedaan itu terletak di input bukan di output. Ibarat membuat masakan, Islam Kristen itu adalah dapurnya, sedangkan outputnya adalah masakan yang dihasilkannya. Pertemuan saya dengan Cak Nun di negara Belanda memang tak pernah direncanakan sebelumnya. Tak pernah terpikir saya akan ke Belanda untuk training dan sekolah PhD di Belanda. Sepertinya saya dan Edot memang ditakdirkan berjodoh ketemu di Belanda, kata Cak Nun di beberapa kesempatan. Tapi kali ini tugas saya tidak sekedar menemani, tetapi lebih banyak untuk reportase. Tugas memotret pentas Cak Nun dan Kiai Kanjeng di berbagai tempat saya kerjakan sukaria, karena memotret adalah hobi saya. Tetapi kali ini bukan fotografi biasa, tetapi lebih menjurus ke fotografi reportase atau foto jurnalistik. Saya pun belajar foto jurnalistik, membaca artikel dan melihat banyak foto jurnalistik, terutama foto seputar pentas. Dilalah saat yang sama ada seorang wartawan Jakarta Post, Mas Alpa, kebetulan juga sedang program S3 di Universiteit van Amsterdam, ikut meliput pentas keliling Belanda, mulai dari Den Haag, Zwolle, Deventer, Leeuwarden hingga Amsterdam. Akhirnya saya ingin mengatakan agak susah kalau perjalanan 36 tahun, yang jika dirasakan saat ini terasa sangat sebentar. Ini disebut perjalanan pertemanan. Tepatnya saya terlalu berani saya menyebut Cak Nun sebagai teman. Dari sisi apapun tak layak saya menyebut beliau teman. Secara umur, ilmu, dan pengalaman hidup.
Beliau lebih tepat sebagai guru, mentor, dan ustadz saya. Kalau keluarga dan khalayak menyebut saya sebagai dokter pribadi Cak Nun, maka saya mohon diizinkan untuk menyebut Cak Nun sebagai guru pribadi saya, mentor pribadi saya, dan ustadz pribadi saya. Banyak pengalaman lain yang suatu saat bisa saya tuliskan. Berbagai dialog tentang bagaimana saya diminta mengkritisi aspek musikal dari komposisi lagu Kiai Kanjeng maupun lagu Leto, tentang teh panas dan sayur tempe, tentang kesehatan, termasuk di dalamnya bagaimana pengalaman beliau menikmati indahnya santet. Bagaimana Cak Nun memberi saya amalan untuk mengobati orang yang kalap sampai akan membunuh ayah kandungnya sendiri. Sampai bagaimana Cak Nun memilih tempat pendidikan untuk putra-putri beliau, yang akhirnya jadi role model bagi anak saya untuk mengikuti jejak mereka. Beliau bahkan yang mengajari saya menjailbreak sebuah iPhone. Sebagai ustadz, beliau selalu mengedepankan aspek sosial, kemaslahatan umat, perdamaian, ketentraman, keindahan, dan cinta. Hampir tak pernah beliau mengatakan kalau begini kalian pasti masuk neraka, kalau berbuat begini kalian pasti salah, dan lain-lain. Namun satu pesan beliau selalu saya ingat, kalian kalau jadi tukang becak, jadilah tukang becak yang benar. Kalau jadi petani, jadilah petani yang benar. Kalau jadi dokter, dokter yang benar. Disitulah ibadahmu. Bersikap dan bertindak profesional adalah ibadah. Yogyakarta, 9 Maret 2025. Dr. Edi Supriyadi, SPAK, PhD, dokter spesialis anak, konsultan, hematologi, onkologi, pediatrik. Terima kasih.